Sekarang saya akan membuat 5 masakan dari dry methods. Yang pertama saya akan menggunakan metode pensir. Di sini saya menggunakan daging sapi dan akan dibumbui dulu sebelum dimasak. Metode ini menggunakan sedikit minyak dengan api yang tinggi dalam tempo cepat. Tujuannya adalah untuk membuat crust atau lapisan kecoklatan yang akan mengunci jus di dalam daging agar tidak keluar. Selanjutnya saya akan menggunakan teknik saute. Saya akan membuat sauteed mushrooms with garlic. Sauteing atau menumis adalah teknik masak yang menggunakan sedikit minyak dengan suhu yang tinggi juga. Makanan yang umumnya dimasak dengan teknik ini harus dipotong kecil terlebih dahulu, baru kemudian ditumis di minyak panas. Definisi dari kata saute sendiri itu dari bahasa Prancis yang artinya to jump atau untuk melompat. Makanya dalam teknik ini makanannya tuh di toast gitu. Nah, dalam metode ketiga kali ini saya akan menggunakan metode baking untuk membuat baked chicken breast. Nah, itu ayamnya dipukul-pukul dulu agar bumbunya lebih meresap. Setelah itu dikasih olive oil dan dibumbuin aja. Habis itu sebaliknya juga sama. Nah, dari sebelum itu ovennya udah di preheat dulu. Baking adalah teknik memasak dengan memanfaatkan panas untuk membuat makanan matang sempurna. Nah, alat yang digunakan kayak sejenis oven ini memiliki kemampuan untuk menyebarkan suhu panas untuk memanggang. Nah, di dua dry methods terakhir saya akan membuat fish and chips. Nah, pertama ini campurkan dulu semua bumbunya ke tepung untuk dibalurkan ke ikan. Dalam metode ini, bahan makanan digoreng dalam sedikit minyak dan tidak menggunakan api yang terlalu panas atau menggunakan api sedang. Untuk kentang goreng, saya akan menggunakan metode deep fry, tapi sebelumnya direbus dulu. Selanjutnya baru di deep fry. Nah, metode deep fry ini merupakan teknik menggoreng dalam minyak panas dengan jumlah yang banyak sampai seluruh makanan kerendam. Nah, untuk moist methods, yang pertama saya akan membuat poached egg. Pertama, pecahkan dulu telurnya ke dalam mangkok, lalu rebus air yang sudah ditambahkan dengan cuka. Lalu ini sedikit diaduk-aduk untuk menjaga bentuk telurnya. Kalau telurnya sudah ngambang berarti sudah matang, tinggal diangkat aja terus dilap disajikan. Sekarang saya akan menggunakan brokoli untuk metode blanch. Didihkan air, lalu taburkan sedikit garam. Blanching adalah teknik memasak di dalam air atau uap dalam waktu yang singkat. Kalau sudah diangkat, terus langsung dimasukin ke dalam air es. Tujuannya untuk menghentikan proses pemasakan dalam brokoli. Proses ini juga membuat warna brokoli jadi lebih hijau. Ini adalah perbedaan yang sudah di blanch dan yang belum. Selanjutnya saya akan menggunakan metode boiling untuk membuat hard boiled eggs. Boiling ini adalah merebus makanan dengan menggunakan cairan seperti air, dan prosesnya itu sampai 100 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menggunakan metode steam untuk menggunakan Chinese steamed eggs. Nah, ini tuh dibumbuin dulu ke dalam telurnya.
Sebelum di steam, telurnya ini dicampur air hangat dulu, kira-kira 35-45 derajat Celcius, dicampur sedikit-sedikit, abis itu baru semuanya. Setelah itu di steam dalam air mendidih, lalu ditutup. Nah, steaming atau mengukus ini adalah metode masak menggunakan uap air yang dihasilkan pada suhu titik didih. Selanjutnya saya akan membuat egg drop soup with corn and shredded chicken dengan menggunakan metode simmer. Nah, ini potong dulu semua yang mau dipakai nanti. Ini saya memotong bawang bombay dan bawang putih. Lalu pecahkan telurnya, sekalian dikocok. Ini tumis dulu bawang bombaynya sampai wangi, sampai layu gitu, terus ditambahin bawang putih. Bentar aja. Nah, ini memasukkan kaldu yang sudah di-simmer dan didinginkan juga sebelumnya. Terus ini dimasukin ayam sama jagungnya tadi. Simmering itu adalah teknik memasak dengan cara merebus juga seperti boiling, tapi dengan suhu yang dijaga agar tetap stabil di bawah 100 derajat Celcius dengan cara mengecilkan api ketika air mulai mendidih. Nah, tadi itu dibumbuin dulu sedikit-sedikit sampai pas, terus dicobain. Ini untuk telurnya pas sudah mendidih, dituang dikit-dikit, terus sambil diaduk-aduk. Lalu ini menggunakan maizena yang sudah dilarutkan, caranya juga sama kayak telurnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.